Diriwayatkan ada seseorang dia bertemu dengan syaitan. Syaitan ini membawa 3 hal. Pertama abu, kedua madu, ketiga tampar. Kemudian orang ini bertanya, setan, kenapa kamu bawa abu? Untuk apa itu abu? Aku akan taruh ada di matanya anak-anak yatim, supaya orang yang melihat dia merasa jijik, benci, nggak omes, nggak seneng, merasa anak yatim itu adalah nakal, nyuboh kata orang sekarang, sehingga tidak mau deket-deket dengan anak yatim dan akhirnya tidak berlaku baik kepada mereka, sehingga tidak mendapatkan berkah dan pahala besar dari Allah. Kemudian kamu bawa madu untuk apa? Jika aku menemui orang-orang yang ghibah, aku taruh ada di mulutnya madu, sehingga dia merasakan dengan ghibah tadi itu manis sekali, nikmat sekali, sehingga dia akan tambah menghibah, tambah ngerasani. Padahal dosanya ghibah itu adalah sangat besar. Ghibah itu termasuk dosa besar ya. Malah sebagian riwayat menyatakan lebih besar daripada zina. Karena orang yang berzina itu bertobat akan diterima tobatnya oleh Allah, tapi orang yang ghibah sekalipun beristighfar sampai lepas lidahnya tidak diterima kecuali yang dighibahi memaafkannya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kemudian apa itu tampar? Untuk apa itu tampar? Kalau aku, kata setan, tidak berdaya dengan seseorang yang jika keluar ke masjid atau ke majelis ilmu dengan semangat dan tujuan karena Allah. Itu amalan, itu perbuatan akan bisa menyampaikan dia kepada Allah. Orang-orang yang demikian ini menjadi incaran dan targetku. TPO kata orang sekarang. Ini target operasiku ini. Jika dia pagi hari keluar dari rumah untuk urusan dunia mereka, maka di situ aku jerat dengan tali-tali ini. Aku akan jerat dengan tali-tali ini ada di pundak-pundak mereka, untuk nanti aku tarik dengan untuk berusaha untuk dia bekerja dengan cara yang aku kehendaki, sehingga dia tadi itu terlena dengan dunianya dan akhirnya masuk dengan cara-cara yang tidak aku ridhoi dan diharamkan oleh, yang tidak diridhoi oleh Allah dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang pergi ke masjid itu, majlis khair ini kadang-kadang dia tadi itu terlena dengan urusan dunia. Dia berusaha untuk bagaimana cari kekayaan yang sangat besar, tapi pengaruh daripada setan. Gimana caranya riba yang haram jadi halal? Cari caranya. Gimana caranya penipuan tadi itu nampak tidak seperti penipuan? Gimana caranya dia tadi itu bisa berusaha untuk mendapatkan untung yang besar, tapi bukan dikendalikan dengan ilmu, ajaran Allah dan Rasul, dengan nafsunya dia. Nah kalau sudah demikian, berarti kecampuran dagingnya dengan yang haram, darahnya kecampuran dengan yang haram, dia beli pakaiannya kecampuran dengan yang haram, dia makani anaknya dengan makanan yang haram, dia beli rumah dari yang haram, fana yustajabulah. Dari arah mana nanti Allah akan menerima amalnya orang yang demikian ini? Karena itu jangan sampai ternyata kita sholat kita nggak diterima oleh Allah karena kita kecampuran dengan yang haram. Jangan kita menghadiri majlis-majlis khair tapi kita dengan bersikap yang tidak benar karena kita cara kerjanya tidak benar. Jadilah orang yang min ahlil khair, menghadiri majlisil khair, dan koreksi pada setiap pekerjaan mencari rizki yang halal sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wallahu a'lam.